Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji syukur bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai nusaku, dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita kembali menghadirkan guru-guru yang kita cintai, Syekh Ahmad Al-Misri dan Ustadz Muhammad Faizar. Dalam kesempatan episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan mengenal sihir dan penangkalnya. Kita tahu ada sebagian manusia yang tidak percaya dengan kehendak dan takdir Allah, maka dia melakukan jalan pintas yang disebut dengan bersekutu dengan setan. Salah satunya itulah yang disebut dengan sihir.
lantas apa sesungguhnya makna daripada sihir dan kita mengenalnya sehingga kita mampu untuk menghindari dari perbuatan yang sangat buruk ini. Silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan sekarang juga untuk mengirimkan melalui Instagram di @damai_tv1 dengan hashtag penangkal sihir. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Para jamaah yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid Permata Kalbu dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Belakangan ini banyak sekali tema-tema yang muncul tentang sihir. Tema-tema yang membahas tentang pengobatan. Ada yang menyatakan dirinya atau mengatasnamakan ruqyah syar'iyyah. Sedangkan kalau kita teliti secara ilmiahnya, itu tidak sesuai dengan syariat. Banyak orang sekali, banyak banget orang-orang yang muncul membaca sholawat, membaca ayat Al-Quran, sedangkan di dalam dirinya membaca mantra-mantra yang berasal dari syaitan. Dia melakukan ritual dan tindakan yang kita sendiri tidak faham. Kadang-kadang perpenampilan ustadz, kiai maupun yang lain, akhirnya menipu kita sebagai masyarakat awam. Kemudian kita terjerumus dalam kemusyrikan dan dalam kesesatan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Insya Allah kali ini kita membahas tentang sihir. Kita sering mendengarkan kata sihir. Bagaimana kita bisa memahami kalimat sihir itu sendiri? Selalu kita membaca sihir dan lain sebagainya. Yang pertama, sihir secara bahasa artinya memalingkan sesuatu dari hakikatnya ke sesuatu yang lain. Artinya apa? Dalam bahasa mudanya, si dukun itu menampakkan yang batil dalam pakaian yang hak dan yang hak dalam pakaian batil. Dia mengalihkan penglihatan kita dari sesuatu yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Maka dengan ritual dan bacaan yang dibaca, kita melihat barang dan benda yang ada di depan kita itu bergerak, sedangkan tidak. Maka disebut sihir mata. Sahiru a'yunan nas. Dia cuma menyihir mata kita. Kalau Anda kerjain orang lagi duduk ngobrol tuh, ini kok ada ya bayangan lewat. Dia tidak yakin bahwa ada bayangan tadi. Ketika Anda mengerjain dia, ketika Anda mengutarakan kalimat tersebut, ke bawah dalam alam sadarnya bahwa itu tadi benar ada. Tadi dirasakan dan seterusnya. Sedangkan dalam istilah atau dalam syariat, sihir itu sebenarnya kata ulama itu adalah ikatan, persetujuan antara si dukun dan syaitan. Dengan membaca ada bacaan tertentu. Ketika dia membaca bacaan tertentu, si dukun itu menundukkan jin kepada dia atau syaitan. Dengan keharaman dan kemusyrikan yang diutarakan oleh si dukun tersebut atau tukang sihir, maka menundukkan syaitan kepada dia. Syarat syaitan adalah Anda berbuat syirik kepada Allah. Allah utarakan dalam surat Al-Hasyr. Ketika dia berbuat syirik dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, baru pada saat itu syaitan tunduk kepada dia.
Apa keinginan dia, apa permintaan dia akan dilaksanakan oleh syaitan. Sihir itu sudah ada, yang kita selalu baca di dalam Al-Quran itu, sihir itu hanya kisah Nabi Musa dan saharahnya Fir'aun. Tukang sihir di masa Fir'aun dan di masa Nabi Musa alaihissalam. Sedangkan sihir itu sudah dahulu, sejak dahulu sudah digambarkan. Kita tidak tahu awal permulaan sihir itu apa. Yang digambarkan di dalam Al-Quran adalah sihir di dalam kisah Nabi Sulaiman. Jin-jin yang Allah tundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah di kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan di kisah para Nabi dan Rasul, selalu mereka kalau menuduh para Nabi mereka dengan kata sahir. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tukang sihir menghadirkan jin. Bagaimana caranya dia bisa menghadirkan jin di hadapannya? Bagaimana si tukang sihir itu bisa menundukkan jin kepada dirinya? Itu ada beberapa cara, saya hanya cuma menjelaskan sebagiannya. Itu cuma pemberitahuan saja, jangan dipraktikkan. Yang pertama, namanya tariqatul iqsam. Bersumpah atas nama jin dan syaitan. Si dukun itu masuk ke dalam ruangan yang gelap, menyalakan api atau menggunakan bukhur. Dia menggunakan bukhur itu, bau itu nanti sesuai dengan keinginannya, objeknya. Kalau inginkan pertemuan dua orang, biar pakai bukhur yang baunya enak, bagus. Kalau ingin memisahkan antara suami istri, merusakkan hubungan orang, dia menggunakan bau yang tidak sedap. Kemudian dia membaca mantra-mantra yang dia baca dan dia bersumpah dengan menggunakan nama jin dan syaitan. Lalu pada saat dia baca-baca akan muncul di hadapannya sosok. Apakah dalam bentuk anjing, mohon maaf, atau ular, atau bisa jadi tidak terdengar suara. Tidak terlihat bayangannya, bisa terdengar suaranya. Bisa jadi berbeda dengan itu. Maka pada saat itu jin akan tunduk kepada si tukang sihir. Yang kedua, tariqatul dzabh adalah memotong sembelihan. Itu selalu yang dipraktikkan pada saat ini kepada dukun. Si tukang sihir itu meminta binatang tertentu, atau dia sendiri melakukannya. Melakukan atau menyembelih hewan tertentu, binatang tertentu dengan war tertentu. Dia menyembelihnya bukan atas nama Allah, tapi atas nama syaitan dan jin. Dia biasanya sesudah dia menyembelih, dia mengambil darah dari binatang yang dia sudah sembelih bukan atas nama Allah, kemudian dioleskan kepada orang yang terkena sakit atau sihir dan lain sebagainya. Itu alasan mengobati, sedangkan itu menambahkan permasalahannya. Kemudian binatang tersebut akan dibuang di tempat yang biasa ada jin di situ. Apakah itu tempat kosong, tempat sampah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, at-tariqah as-sufliyah. Melakukan kenistaan, itu yang paling parah. Kenistaannya bagaimana caranya? Dia langsung merobek Al-Quran dua bagian, kemudian dia gunakan di kakinya, menggantikan sepatu, kemudian dia memasuki tempat yang kotor, WC dan lain sebagainya. Kemudian dengan cara seperti ini, bisa jadi dengan Al-Quran itu digunakan untuk diletakkan sebagai sandal atau semacam sepatu, alas, kemudian dia gunakan masuk WC. Atau bisa jadi menggunakan darah haid untuk menulis atau melakukan ritual-ritual agar membahayakan orang tersebut. Insya Allah kita akan melanjutkan di cara-cara berikutnya sesudah berikut ini. Baik, terima kasih saya dan pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk melengkapi tema bahasan kita dalam segmentasi selanjutnya nanti, saya Ahmad juga akan mendalami dengan mengenal beberapa bentuk-bentuk sihir. Saya perlu untuk membacakannya, insya Allah nanti biar kita lebih paham. Yang pertama adalah sihir yang mengakibatkan orang menjadi sakit, kemudian menjadi stres, mimpi atau suara tanpa rupa, kemudian sihir menjadikan orang seperti gila, pelet, penghalang jodoh, penghalang rezeki, semua bisa dilakukan dengan kegiatan yang amat sangat buruk ini karena bersekutu dengan setan. Selepas pesan-pesan berikut ini, damai Nisaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kembali ke pembahasan kita, tukang sihir menghadirkan jin. Kita sampai kepada yang ketiga, melakukan kenistaan dengan menggunakan Al-Quran sebagai alas untuk kakinya digunakan masuk WC. Atau Al-Quran itu dikasih kayak semacam kotoran dan lain sebagainya, pada saat itu akan muncul seperti yang kita jelaskan, ada bentuk anjing atau ular, atau dia mendengarkan suara. Atau bisa cara yang berbeda dengan itu. Kemudian ketika muncul atau mendengar suara, baru dia memohon permintaannya kepada jin. Yang keempat adalah tariqatun najasah. Dia menulis ayat-ayat Al-Quran dengan benda najis. Dia menuliskan Al-Quran dengan benda-benda najis. Sesuatu yang kotor atau menggunakan darah haid. Menulis ayat-ayat Al-Quran tapi dengan benda yang najis. Kan kita menulis Al-Quran dengan benda yang suci. Ya, dengan tinta yang bagus. Tapi ketika digunakan benda-benda yang najis, itu sebagai penistaan kepada Al-Quranul Karim. Dan itu pada saat dia melakukan hal demikian, syaitan tunduk dan jin tunduk kepada dia. Kemudian yang kelima adalah tariqatut tankis. Menulis ayat-ayat Al-Quran secara terbalik. Maka kadang-kadang dukun itu menggunakan kertas, kadang-kadang dengan pulpen atau pensil dan lain, menulis ayat-ayat Al-Quran itu terbalik. Dia hurufnya pisah, alif, lam, mim, nun, ha, itu dari dukun. Dia menuliskan ayat-ayat Al-Quran dengan cara yang terbalik, agar dia bisa memohon pertolongan kepada jin. Berikutnya adalah tariqatut tanjim, adalah menyembah bintang. Dia akan menunggu bintang tertentu di malam tertentu. Ketika bintang tersebut muncul, dia akan membaca mantra-mantra atau bacaan-bacaan agar dia memohon pertolongan kepada bintang tersebut agar memberikan apa yang dia inginkan. Maka itu bukan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sayang sekali dia menyembah kepada bintang. Ada bintang tertentu, di malam tertentu, di waktu tertentu, dia memohon pertolongan kepada bintang tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah tariqatul athar. Itu kebanyakan orang juga menggunakannya, tukang sihir. Dia memanfaatkan bekas pakai, baju kita, atau kaos dalam. Kaos dalam yang kita gunakan itu mereka pakai yang masih ada keringatnya, belum dicuci. Atau dia memanfaatkan semacam rambutnya atau kukunya. Tapi di sini tariqatul athar kebanyakan menggunakan pakaian. Pakaian dalam yang masih ada keringat, yang belum dicuci. Maka pakaian yang kita miliki harus kita jaga. Jangan sampai jatuh di tangan orang sembarangan. Itu kan berbahaya. Ketika seorang tukang sihir menghadirkan atau melakukan ritual-ritual atau 7 cara ini, ada cara-cara yang lain. Ada 7 cara yang dilakukan oleh tukang sihir ini baru bisa melakukan penyakit-penyakit ini. Atau yang kita kenal dengan jenis sihir. Kalau dia sudah melakukan ritual dengan benda najis, menulis Al-Quran dengan terbalik, atau menulis Al-Quran dengan benda yang tidak bagus, najis, maka baru dia bisa mendapatkan yang namanya jenis sihir ini. Yang pertama adalah sihrul marad. Sihrul marad itu adalah sihir penyakit. Dia, si dukun tersebut akan mengundang jin atau syaitan agar dia membuat orang tertentu sakit. Sakit apa? Apakah sakit itu bisa lumpuh, bisa pusing, bisa sakit yang berpindah-pindah, dan bisa membuat orang lain buta. Bisa buat orang lain buta, bisa. Itu semua karena sihir. Maka hadnya seorang dukun yang benar-benar melakukan sihir dan membahayakan orang lain, hadnya dibunuh. Kenapa? Karena menyebabkan orang lain bisa sakit. Bukan hanya sakit, menyebabkan orang mati. Maka Nabi SAW mengatakan, haddus sahiri darbatun bis-saif. Seorang sahir itu, dukun itu harus dibunuh. Kalau dia benar-benar dukun, kadang-kadang dia cuma dukun asal-asalan doang, menipu orang. Tapi kalau dia benar-benar dukun, melakukan ritual sampai menyebabkan orang lumpuh, sakit, atau menyebabkan orang wafat, maka wajib hukumnya bukan kita, tapi adalah orang yang penguasa.
Maka yang pertama adalah penyakit. Yang kedua adalah sihrul khumul, membuat orang lain stres, melamun, banyak pikiran, sudah kayak tidak waras, sudah tidak seperti biasanya. Tiba-tiba dia mengalami hal-hal yang berbeda. Yang dulu dia bekerja dengan baik, fokus dan lain, tiba-tiba dia sudah rusak semua urusan. Tiba-tiba dia berubah secara keseluruhan dan secara total. Maka dia melakukan sihir ini apa? Agar orang tersebut stres. Biasa kalau mulai pilkada begitu. Kalau mau maju, cari dukun. Kalau sudah stres, baru cari kiai dan ustadz. Kemudian yang ketiga adalah sihrul hawatif. Sihrul hawatif adalah mimpi, sihir mimpi atau suara tanpa rupa. Orang itu membuat dia gila. Itu namanya sihrul hawatif. Sihrul hawatif itu kayak ada bisikan. Dia ada semacam suara tapi nggak lihat ada rupanya. Maka ketika orang mengalami hal tersebut bisa lewat mimpi, maka dia tidurnya terganggu. Dia tidak bisa menikmati hidupnya. Maka atau yang kedua, suara tanpa ada rupa. Tiba-tiba lagi duduk sendiri dengar suara. Bisa suara rintihan atau suara orang sedang menangis atau suara orang yang dia cintai atau suara orang yang dia kenal, maka dia akan dipanggil. Maka dia akan merasa terganggu dengan apa yang dialami. Kemudian yang keempat adalah sihrul junun. Sihirnya orang-orang gila. Membuat orang tersebut gila. Itulah subhanallah. Kenapa? Karena si dukun ini atau tukang sihir akan mengirimkan syaitan masuk ke sel otak-otaknya dia sehingga dia merubah dari orang menjadi orang yang waras menjadi orang yang tidak waras. Bisa berubah benar-benar menjadi gila. Sampai dia melakukan hal-hal dan kegiatan yang tidak dilakukan oleh orang normal. Maka ketika melakukan sihrul junun ini membuat orang tersebut gila. Tidak waras, melakukan tindakan, hal-hal, perbuatan, ucapan yang benar-benar sama sekali nggak diterima. Di antara caranya, ini si dukun ngambil kertas, contohnya, jangan dipraktikkan. Dia menulis nama pasien, nama orang yang akan dia disihir, fulan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan menuliskan nama ibu fulan itu. Dia menulis nama orang tersebut dan nama ibunya. Maka dukun itu selalu terikat dengan apa? Nama ibunya siapa. Kalau dia nanya nama ibumu siapa, Anda ini seorang yang benar-benar kerasukan, kesurupan. Tiba-tiba datang untuk diruqyah, dia nanya. Harusnya dia nanya nama kita, nama Anda siapa. Biar kalau dipanggil mudah. Tapi kalau dipanggil ibumu namanya siapa, yakinilah bahwa dia ada tukang sihir. Karena tidak ada peruqyah yang menanya. Kecuali kalau ibu kita bilang sama ustadz, ibu saya sakit, ibumu namanya siapa? Oh fulana, ya. Biar disebut doang. Tapi kalau tukang sihir itu dia cuma sebut nama fulan, kemudian nama ibunya atau fulana, nama ibunya, yang ketiga nama jin yang akan diwakilkan untuk masuk ke dalam tubuh si fulan atau fulana ini. Kemudian kertas itu dilipat lalu dia diikat. Kemudian dia digantung di salah satu pohon atau tempat tinggi. Pohon, tiang listrik, atau apapun itu. Ketika mulai kertas tersebut itu mulai bergerak, digerakkan oleh angin, muncul si jin ini untuk masuki atau tepat sasarannya. Kan sudah diutus tuh, sudah diwajibkan. Harus bergerak ke situ. Allah berfirman dalam ayat yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Faisal tadi, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Mereka tidak bisa membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang sering dilakukan pada saat ini adalah sihrut tafriq, sihir pemisah antara suami dan istri. Dan itu sering dilakukan. Mau nikahin wanita cantik, soleha, dipisahkan dengan suaminya, akhirnya dia nikahinnya. Itu jadi apa? Merusakkan hubungan masyarakat, merusakkan suami istri, merusakkan orang tua sama anak, merusakkan anak kepada orang tua, merusakkan bawahan kepada atasan, merusakkan atasan kepada kebawahannya. Dan kita selalu lihat, memisahkan antara suami istri itu bisa dilakukan dengan sihir juga. Yang terakhir adalah sihru ta'tiliz zawaj. Ini yang menjadi tepat sasaran banyak orang saat ini. Adalah
penghalang jodoh. Saat ini benar-benar banyak orang melakukan ritual-ritual dan sihir sampai bisa menghalangi orang mendapatkan jodoh. Tapi jangan semua yang belum berjodoh bilang, oh saya disihir. Tidak. Jangan. Apalagi yang sudah punya istri kemudian dia mau nikah lagi, dia bilang jangan-jangan aku disihir biar gak dinikah lagi. Itu belum tentu juga. Maka para pemirsa dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penghalang jodoh ini bisa karena kita sendiri. Wanitanya sendiri kadang-kadang tidak menjaga penampilan, tidak menjaga bahasa, tidak menjaga etika. Bablas kalau dia berbicara dengan laki-laki, tidak menjaga ibadahnya, tidak menjaga wudunya, tidak menjaga sholat malamnya, tidak menjaga sedekahnya, puasanya, bakti kepada orang tuanya. Itu juga bisa menjadi penghalang. Jangan mengira bahwa, oh anakku sudah usia 30 tahun belum menikah. Jangan-jangan ada yang buat apa? Sihir. Apalagi, tuh lihat. Ada yang di sini katanya, jangan-jangan aku diguna-guna sama orang biar nggak nikah lagi. Itu lebih berbahaya lagi. Maka mudah-mudahan kita selalu menjaga ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sehabis subuh baca doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, 100 kali. Insya Allah kita akan selalu terjaga dan jaga wudu, salat malam, dan banyak berdoa agar Allah menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Naudzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja kita berlindung dari keburukan orang-orang yang bersekutu dengan syaitan. Ternyata hasilnya sangat mengerikan sekali, bahkan bisa membunuh jiwa kita sendiri. Tapi yang jelas, semua itu adalah cara Allah untuk menguji kualitas keimanan kita. Lantas bagaimanakah sesungguhnya kita harus berlindung diri dari kejahatan sihir? Insya Allah Ustadz Faizar akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema berkaitan dengan mengenal sihir dan cara penangkalnya. Alhamdulillah tadi kita telah mengenal yaitu terminologi daripada sihir dan apa saja yang bisa diakibatkan atau keburukan-keburukan apa saja yang ditimbulkan oleh sihir. Lantas bagaimanakah kita mampu untuk menangkal kehadiran sihir yang ditujukan kepada kita? Ustadz Faizar akan menjelaskannya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Cara menangkal sihir. Sebelumnya saya mau cerita dulu ya. Baru kemarin sebelum kami datang ke Jakarta, kami berkunjung ke suatu daerah ya, yang mana kami mendatangi langsung seorang praktisi dukun santet. Jadi dulunya memang betul-betul nyata beliau adalah profesi sebagai dukun santet. Yang menjadikan beliau taubat adalah tatkala beliau hendak menyihir salah seorang korbannya dari daerah Bandung, Jawa Barat. Ya, tatkala sihir itu dilesatkan, santetnya dilesatkan, ya, ternyata efeknya itu berbalik kepada dirinya sendiri. Padahal santetnya ini mahal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kira-kira berapa? 300 juta tahun 2003. Jadi makanya jangan sembarangan nuduh orang nyantet, budgetnya besar. Ya, besar, biayanya besar kalau mau sampai membunuh, 1 jam paling tidak. Nah ini dengan santet yang betul-betul kuat ya, menurut kadar mereka, itu ternyata santetnya balik lagi kepada dukun santetnya. Karena si dukun itu tidak mau kena resiko sendiri, ya. Akhirnya santetnya ini dialihkan kepada orang yang membeli. Dan yang meninggal langsung saat itu adalah orang yang membeli santet dan menyuruhnya. 300 juta hilang, nyawa melayang. Dan ini yang menjadikan beliau akhirnya bertobat. Sekarang sudah bertobat, tidak mau nyantet orang lagi. Karena efeknya luar biasa dahsyat, bahaya. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka itu mempelajari sihir tersebut, ya, sesuatu yang dapat mencelakai mereka dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Ternyata ketika ditanya, beliau teliti itu, si mantan dukun santetnya, meneliti korbannya, ternyata korbannya ini sangat rajin membaca ayatul kursi
setiap pagi dan petang. Dan betullah apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad. Beliau bersabda, "Iqra'u suratal Baqarah fa innaha akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batalah." Bacalah oleh kalian surat apa? Al-Baqarah. Karena dengan mengambilnya kalian akan mendapatkan keberkahan, meninggalkannya kalian akan mendapatkan kerugian. Wala tastati'uhal batalah, dan para penyihir tidak bisa menandinginya. Panjang banget tat Baqarah 2,5 juz. Ya ora apa-apa. Dicicil ora apa-apa, ya. Umah beta yang nyicil, rumahnya bisa nyicil, menapa Al-Baqarah ndak untuk ketaatan. Tapi kalau ndak mau panjang-panjang, cukup baca ayat kursi. Ya, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suratul Baqarah, ya, fiha ayatun. Di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat satu ayat, sayyidatu ayil Quran, yang menjadi tuannya seluruh ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. La tuqra'u fi baitin, ya, fihi syaitan illa kharaja minhu. Tidaklah ayat kursi itu dibacakan pada suatu rumah, yang mana kalau dibacakan dalam suatu rumah, setan itu pasti akan kabur, lari tunggang langgang. Kalau dibacakan ayat kursi, maka kata Nabi SAW, ayatul kursi yang dimaksud sayyidatu ayil Quran, penghulu atau tuannya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran, ya ayat kursi. Nah, makanya jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang, khususnya baca ayat kursi menjelang tidur, ketika subuh hari, setelah asar, dan setelah sholat 5 waktu. Baca itu. Saya sudah baca ayat kursi, kok masih diganggu terus? Nanti akan kita bahas, kiranya apa yang menjadi Anda, ya, atau mungkin pemirsa yang ada di rumah, kok masih kena gangguan. Ya, ternyata untuk penanggulangan dan menjaga diri kita dari praktek santet, serangan-serangan santet, itu juga tidak hanya dengan menggunakan sisi ruhani saja, menggunakan Quran dan juga doa-doa ruqyatus syar'iyyah. Perlu juga dipadukan dengan yang namanya nutrisi-nutrisi yang dapat menguatkan fisik kita. Di antaranya adalah kurma. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwa, ya, la yadurruhu dzalikal yaum sumun wala sihr." Barang siapa yang berbagi hari dengan mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa, maka di hari itu dia akan terhindar dari racun dan juga sihir. Mantan praktisi santet pernah kemarin bercerita kepada saya, ketika orang-orang yang lemah dari segi batinnya, dari segi jiwanya, ruhaninya, fisiknya, maka ketika sihir itu tembus, efek sihirnya itu seperti bisa ular kobra yang dapat membuat kulit seseorang melepuh, membusuk. Makanya kadang-kadang orang kena santet itu tiba-tiba perutnya jadi besar, keluar cairan-cairan dari tubuhnya. Ya, waktu itu pernah ada yang berhasil, itu sampai pertama kali yang hitam itu di area jantung. Ya, habis itu ke area sini, ya, di area liver, kemudian ke area ginjal. Jadi busuk semuanya itu. Nah, untuk menghindari itu, kata Nabi SAW adalah dengan kurma. Dan dalam prinsipnya, dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyimil Jauziyah menjelaskan setidaknya pengobatan juga harus disertai 2 hal tersebut, fisik maupun rohani. Rohani dengan ruqyah syar'iyyah, adapun fisik dengan istifrog atau detox. Ada 5 pondasi istifrog atau detoksifikasi untuk pengeluaran sihir. Apa saja yang 5 itu, insya Allah setelah ini akan kita bahas. Satu, barangkali bisa mengambil satu bungkusan yang ada di depan saya. Insya Allah nanti ini kita akan kupas. Inilah salah satu bentuk-bentuk beberapa media sihir yang ternyata sangat membahayakan. Apa saja yang nanti insya Allah kita akan kupas. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ya, apa saja 5 unsur pengeluaran itu? Pertama adalah darah.
dikeluarkan dengan fasdu atau bekam. Jadi penting itu kalau orang kena santet dibekam, di umum mughith atau di kahilnya atau memang di bagian organ-organ tubuh yang lemah. Kemudian al-araq, al-araq adalah dikeluarkan keringatnya menggunakan metode sauna. Ini dalam Zadul Ma'ad ada. Kemudian dikeluarkan anginnya. Jadi apakah santet bisa diobati dengan kerokan? Mungkin saja bisa. Ya, dikerok sambil diruqyah gitu ya. Atau dengan metode bekam yang hanya mengeluarkan uap saja. Kemudian yang dua lagi yang paling penting adalah al-qai dengan dibuat muntah, ishal dibuat diare. Ya. Syekh Sa'ad Said Ahmad Abduh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan yang paling baik itu adalah dengan menggunakan minyak jarak. Dibacakan ayat ruqyah kemudian diminum. Nanti biasanya akan ususnya akan betul-betul dikuras dan media sihirnya juga insya Allah akan lepas. Sebenarnya pembahasan masalah ini amat sangat panjang dan harus kita detailkan. Ya, tapi karena ini waktunya sedikit, insya Allah yang itu saja sudah cukup untuk bekal kita membentengi diri dan keluarga kita dari serangan-serangan sihir. Nah, di sini ada hadiah dan oleh-oleh dari teman saya itu, mantan praktisi dukun santet. Ini adalah jelangkung, ini asli nih. Tadinya jelangkung ini digunakan untuk mencari siapa pelaku pembunuhan. Jadi bajunya ini baju bekas pembunuhan. Kalau ini bukan, yang dulu yang apa tadinya sudah dirangkapin. Ini kita bisa lihat ada yang namanya lonceng. Gunanya untuk manggil. Makanya kalau ini datang itu kan wah seperti ini, untuk menandakan jin itu sudah hadir. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Syekh kita, bahwasanya cara dari mereka itu adalah dengan menghadirkan arwah atau jin. Bukan arwah sebenarnya, itu adalah jin, korin, ya, atau mungkin jin yang menjadi saksi di tempat pembunuhan tersebut, masuk memberikan kabar. Dan lonceng adalah salah satu sarana pemanggilan jin. Kalau kita pernah lihat film-film vampir, biasanya untuk menggiring vampir itu menggunakan lonceng. Teng tong, nanti vampirnya loncat-loncat di belakangnya. Itu memang nyata. Ada sebuah hadis yang mengatakan al-jarasu mazamiru syaiton. Jaros atau lonceng semacam ini adalah serulingnya seruling-serulingnya setan untuk memanggil mereka. Ini bukan untuk nyantet sih, lebih cenderung untuk menghadirkan arwahul khabithah atau jin. Ya, untuk menggali informasi yang lebih nyata sebenarnya ini ada banyak sebenarnya ini. Cuma saya mau kasih lihat sedikit saja. Ini namanya lawe wenang. Lawe wenang ini jimat ya, jimat yang dikhususkan untuk tolak bala. Ya. Kalau ini kami dapatkan dari pasien sih. Apa ini rumput kering ya, yang dikeringkan. Kalau ini dari jerami. Kalau ini betul-betul saya dapatkan langsung dari beliau yang saya temui kemarin, dari boneka jerami. Khusus untuk menyantet orang. Jadi untuk menyantet, yang penting kita sudah tahu wajahnya. Lah kalau tidak ada foto gimana? Kata beliau, nggak mungkin orang mau nyantet tidak tahu wajah korbannya. Jadi dia akan mencari informasi dengan membaca sedulur papat yang ada di orang tersebut. Karena ada prinsip sedulur papat kali mau pancer. Nah kata beliau akan dilihat itu sedulur papatnya, akan dilihat oh dia sedang kesal dan memikirkan si fulan. Akan jelas wajah si fulan tersebut. Tinggal ditanya apa golongan darahnya serta apa wetonnya. Golongan darahnya nanti akan diambil itu darah yang sama persis. Misal AB, ya dia akan menyediakan darah jenis AB. Misal O ya O, A ya A, dan seterusnya. Nanti akan digunakan untuk ritual. Kemudian kalau ada fotonya itu lebih bisa lagi. Dilumuri darah, ditulisi tilasmun, rumus-rumus sihir dan angka-angka tertentu. Kemudian nanti akan ditusuk. Cerap. Dalam waktu 1 jam racun dari sihir tersebut akan kena di organ mana yang akan ditusuk.
Kenapa aku pakai jerami? Ya syaratnya memang pakai jerami. Kalau dalam kitab Al-Aufaq nggak pakai jerami, tapi pakai lilin. Ya, macam-macam sih cara-caranya. Dan ini kalau ini jimat, bukan media santet. Kami juga dapatkan dari pasien semar mesem, krismar, untuk kewibawaan, untuk asihan. Sebenarnya jimat sama sihir itu berbeda pembahasan ya. Tapi supaya antum tahu saja, kalau misal yang di rumah punya yang semacam ini ya dihancurkanlah. Bisa jadi media-media penghantar diganggu oleh jin, atau jin itu menguatkan posisinya di dalam tubuh. Ya, makanya berbahaya ya. Untuk menghindari proses-proses semacam itu kan harus diamalkan apa-apa yang sudah disunahkan Nabi SAW. Baik doa-doa perlindungan pagi dan petang maupun makanan-makanan dan nutrisi yang bermanfaat. Untuk apa? Untuk perlindungan diri kita. Ingat bahwasanya ketika sihir hendak menyerang seseorang, dia akan memantau kira-kira organ dari korban-korban sihirnya ini yang lemah mana. Misal dia punya bakat penyakit lambung, nanti dia akan serang pertama kali organ lambungnya. Oh, dia ada bakat penyakit diabetes, dia akan serang diabetesnya. Oh, dia punya bakat penyakit rematiknya yang diserang. Makanya fisik dan rohani haruslah seimbang. Tidak ada yang timpang satu sama lain. Dua-duanya sehat, maka insya Allah sihir pun ngibrit. Hilang total dengan izin Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat menarik sekali. Memang jelas tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini berbeda dengan tema-tema sebelumnya, banyak mengundang begitu banyak pertanyaan, tapi sayang sekali waktu kita memang sangat singkat. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan dalam segmentasi selanjutnya yang nanti akan dijawab akan melengkapi tema kita untuk mengenal sihir dan bagaimanakah cara penangkalnya. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku, dan alhamdulillah kita sampai di segmentasi yang kelima. Insya Allah ini adalah pertanyaan-pertanyaan luar biasa banyak, tapi sayang sekali waktu kita sangat singkat. Insya Allah ini akan melengkapi tema bahasan kita, yaitu berkaitan dengan mengenal sihir dan penangkalnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakan adalah keluhan-keluhan yang terjadi ketika mereka melakukan ru'yah mandiri, ada sakit di beberapa bagian tubuh. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Pertanyaan pertama kepada Syekh Ahmad, ini menarik sekali Syekh. Bagaimanakah pendapat Syekh berkaitan dengan ayat-ayat tertentu yang dikumpulkan menjadi satu bacaan untuk kesembuhan penyakit tertentu dalam tubuh kita? Apakah ini kaitannya dengan sihir atau seperti apa, Syekh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ayat-ayat Al-Quran semua penuh dengan kesembuhan dan kemuliaan. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada Al-Quran ini sebagai penawar, sebagai obat untuk kita. Maka sebagai yang kita kenal itu ada sebagian wirid dan hizb yang disusun oleh para ulama. Insya Allah selama tujuannya untuk mencari kemuliaan dan keberkahan, kesembuhan daripada Al-Quran, maka insya Allah itu diperbolehkan. Karena kita berobat dengan Al-Quran. Nah, kita berobat apalagi selain Al-Quran yang paling mulia, firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dalam Sahih Muslim meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Sehingga Nabi bertanya, "Wa ma adraka annaha ruqyah?" Apa yang memberitahukan Anda bahwa ini adalah ruqyah? Maka ketika guru-guru kita, contoh kita susah tidur, beliau menganjurkan kita untuk membaca ayat-ayat tertentu. Idzu ghasyikum an-nu'asu amanatan min wa yanzilu minas sama'i ma'. Maka ketika ayat-ayat tertentu berkaitan dengan permasalahan penyakit kita, maka itu diperbolehkan. Seperti meruqyah anak kecil yang menangis dan tidak mau berhenti menangis terus dan seterusnya. Dan itu ada ayat seperti alam nashrah laka sadrak, untuk Allah melapangkan dada kita, Allah mudahkan urusan kita. Selama tidak ada tujuan lain kecuali mencari kesembuhan dan kenyamanan, ketenangan batin, itu sangat diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada sebagian yang ayat-ayat dikumpulkan menjadi semacam apa? Hizib mungkin. Hizib ya? hizib itu adalah rizki, dekat dengan jodoh atau boleh, itu diperbolehkan. Insya Allah semua diperbolehkan selama tujuan Anda baik dan tidak salah memanfaatkan ayat Al-Quran. Seperti yang kita bilang, orang lagi sakit
Ada ayat namanya ayatus syifa, ayat kesembuhan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin, syifaa'un lima fis sudur wa yashfi sudura qaumil mu'minin. Kemudian ayat-ayat yang lain yang sudah disusun oleh para ulama itu sangat diperbolehkan, dan ayat-ayat sihir juga, ayat ruqyah yang kita baca di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Imam Ibn Katsir dalam tafsir surat Al-A'raf, surat Taha, di situ mereka menjelaskannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustadz Faizar, tadi Ustadz Faizar menjelaskan bahwa gangguan setan itu sesungguhnya sangat lemah. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan alat-alat yang berat, yang sifatnya membahayakan bisa masuk ke dalam tubuh dan bahkan bisa membuat tubuh kita rusak? Ustadz, penjelasannya seperti apa? Ya, ini pertanyaan bagus ya, bahwasanya setan pada hakikatnya lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Setan itu, makar dan tipu daya setan itu lemah. Tapi kenapa kok ketika diperalat oleh para tukang santet atau sudah merasuk ke tubuh seseorang, seakan-akan setannya kuat sekali. Pada hakikatnya yang kuat bukan setan, tapi manusianya yang lemah dan melemahkan diri. Makanya santet-santet tersebut akan masuk ketika orang-orang itu hatinya kosong dari zikir kepada Allah, kosong dari yang namanya pemahaman-pemahaman serta pengamalan tauhid, ya makanya masuk. Tapi kalau insya Allah dia punya ketauhidan yang lurus, bebas dari kesyirikan, kemudian dia juga istiqomah menjalankan yang wajib, kemudian yang sunnah juga dijalankan, maka insya Allah santet tidak akan pernah masuk. Kita bisa lihat ketika santet masuk, apalagi paku, kawat dan lain sebagainya masuk ke dalam tubuh seseorang, maka tanyakan dulu sholatnya bagaimana, hijabnya pakai jilbab enggak, ya, sudah rutin belum dia pakai jilbab. Dia yakin setan itu lemah, tapi ternyata bagi wanita enggak mau berjilbab, ya sama saja dia yang melemahkan dan welcome kepada setan, ya akhirnya masuk dengan sangat mudahnya. Dia beranggapan bahwasanya setan lemah, kemudian dia menantang-nantang setan di tempat-tempat angker, tapi dia sholat 5 waktu bolong-bolong, nggak pernah tahajud, Quran juga nggak pernah dibaca, ya akhirnya masuk. Apalagi Ustadz yang belakangan ini menggunakan menirang dukun-dukun dan lain. Gimana itu Ustadz? Allah a'lam bishawab. Ya, saya nggak tahu kalau itu ya. Kita tidak tahu hakikatnya, tapi yang jelas kita bisa lihat amalannya. Ketika ada memang seorang ustadz, kata Syekh Misri, mungkin dia mau berdakwah ya, menegakkan tauhid dengan ya datang ke dukun santet. Ya seperti ini saya dengan datang ke dukun santet, minta, ini saya dikasih ini hadiah, bukan dipinjami, dihadiahkan sama mantan dukun santet. Alhamdulillah tobat itu, sudah bertobat, tidak main santet lagi. Kita lihatlah amalannya. Kalau misal beliau lurus, insya Allah mungkin itu adalah ma'unah dari Allah Ta'ala. Tapi kalau misal kok dia mengajari ilmu kebal kah, mengajari asihan, mengajari isian-isian, ya itu baik, kita berlepas diri. Nah Syekh, kita kembangkan dengan penjelasan Syekh di segmen yang awal tadi, bahwa sihir adalah sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi, hanya seakan-akan terjadi. Tapi yang jelas bagaimanakah menjelaskan antara kaitan dengan santet berupa benda yang padat bisa masuk ke dalam diri, artinya itu kan benar-benar terjadi, Syekh? Ya, sebenarnya gini, sihir itu kan ada sihir bermacam-macam yang kita jelaskan. Sihir yang membuat orang sakit, kan tadi saya kan jelaskan tadi, untuk macam-macam atau jenis-jenis daripada sihirnya. Kan ini cara-cara si orang dukun melakukan ritualnya. Ini kan kita sudah jelaskan. Kan ada sihrul marad, sihir penyakit, terus ada stres, ada mimpi. Kemudian mimpi kan itu nggak ada apa-apanya, cuma hanya dirasakan pada saat mimpi, atau hanya mendengarkan suara tanpa ada rupanya. Kemudian dia membuat dia gila, maka tidak ada benda yang masuk ke dalam tubuhnya, tidak diserang, hanya membuat orang tersebut, memalingkan orang tersebut dari yang baik menjadi buruk, dan seterusnya. Maka yang dilihat, yang dibicarakan oleh Al-Quran tadi yang saya jelaskan adalah mereka itu sahiru a'yunan nas. Ini ayatnya menjelaskan apa? Sahiru a'yunan nas. Mereka hanya menyihir. Ini kan bicara tentang apa? Para tukang sihir di zamannya Nabi Musa dan Fir'aun. Mereka ini menyihir mata orang sehingga melihat tali ini berubah menjadi ular. Maka Nabi Musa mulai takut. Maka Allah katakan, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan takut wahai Musa. Coba lempar tongkat yang ada di tanganmu itu. Langsung tongkat beliau bisa menghabisi ini semua. Jadi yang disihir itu
kan mata mereka yang disihir sampai mereka melihat suatu yang harusnya itu sebagai tali, tapi rubah di mata mereka menjadi ular. Maka pada saat itu Nabi Musa mulai mundur, takut. Allah Subhanahu wa taala kasih, maju, lempar aja tongkatmu, akan menghabisi semua benda-benda atau yang dibuang oleh mereka. Baik, terima kasih saya. Kembali ke Ustadz Faizar, berkaitan dengan melakukan ru'yah mandiri. Ketika membacakan ayat-ayat tertentu, saya merasakan beberapa rasa sakit di bagian tubuh tertentu dan itu sifatnya berpindah-pindah. Bagaimanakah menjelaskannya? Iya, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu berlarian di tubuh anak cucu Adam melalui pembuluh darahnya. Maka tatkala kita bacakan ayat-ayat ruqyah dan mungkin ayatnya itu relevan dengan penyakit yang sedang dihinggapinya, maka dia akan menimbulkan reaksi-reaksi tertentu. Adapun yang saya ambil faedah dari kitabnya Syekh Usamah Al-Audi, ya, bahwasanya ketika di ruqyah, dia melakukan ruqyah mandiri atau di ruqyah oleh orang lain kemudian sakit berpindah-pindah, kemungkinan besar itu adalah jenis jin at-tayyar. Jin at-tayyar itu yang seperti penerbang, dia kayak angin. Jadi mudah sekali dia berpindah-pindah. Pindahnya itu sangat cepat. Maka mungkin bisa dibacakan surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu. La tanfuduna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma suwadun min nari wa nuhasun fala tantasiran. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu bisa dibacakan. Sambil nanti bisa sediakan minyak misik atau gaharu. Dan itu memang minyak yang katanya tidak disukai baunya oleh jin, seperti itu. Wallahu alam. Memang tidak, kebanyakannya seperti itu. Baik. Ketika dicoba ya. Kita kembali ke Syekh Ahmad. Bagaimanakah untuk menjelaskan ada istilah sihir hitam atau ada sihir putih? Sebenarnya itu tidak ada istilah sihir hitam dan sihir putih. Sihir itu semua buruk. Semua menghantarkan kita kepada kemusyrikan, kekufuran. Maka tidak ada istilah sihir putih dan sihir hitam. Sihir itu dalam istilah ulama dijelaskan panjang lebar oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni. Ya, di situ jelaskan bahwa sihir itu adalah permainan, ikatan, bacaan antara si dukun dan syaitan. Maka sihir putih maupun sihir hitam berarti ada permainan dengan syaitan. Berarti ada sebuah ikatan dengan syaitan. Ada sebuah permintaan yang dia minta dari si tukang sihir kepada si syaitan. Maka sama sekali tidak ada yang namanya sihir putih, sihir hitam. Sihir semua buruk dan sihir hitam. Ya, maka disebut al-ilmul aswad, ilmu hitam. Ilmu hitam apa? Karena membawa keburukan. Ya, wallahu alam. Jadi jangan terpengaruh kalau dukunya pakai baju putih berarti sihir putih, bukan begitu saya. Itu belum, jangan terpengaruh ketika melihat Ustadz Faizar, contohnya pakai baju putih, pegang ini kan, pikir jangan salah paham. Oke, yang berikutnya kembali ke Syekh Faizar. Ini pertanyaan menarik sekali, barangkali kita juga merasakan. Saya sering mimpi dikejar-kejar oleh ular besar yang berwarna putih atau hitam. Apa maknanya? Tafsir mimpi ini sepertinya. Ya, kalau dimimpiin seperti ular gitu ya, kita merujuk kepada kitab Maradus Sihar karya Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidullah, bahwasanya manusia mempunyai jiwa hewan. Ketika frekuensinya itu sama dengan jin-jin yang jenisnya hewan, maka kemungkinan besar itu ular masuk melalui pengaruh emosi atau endapan emosi negatifnya. Perasaan-perasaan negatif, tekanan batin yang sudah bertahun-tahun. Karena kebanyakan orang yang sering dimimpiin ular adalah orang yang pendendam, orang yang introvert, dia susah untuk bersosial. Kemudian orang yang tipenya suka memikir, dan dia adalah orang yang punya bakat melemparkan pandangan-pandangan mata jahat atau energi negatif. Nah itu penjelasan dari Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu. Begitu juga misal harimau atau anjing, maka kebanyakan kalau harimau orangnya otoriter, pengen menguasai, pengennya ribut, pemarah. Nah ketika itu masih sefrekuensi dengan harimau, ya khodam harimau yang paling cocok untuk dia dan sering keluar lewat mimpinya. Makanya tazkiyatun nafas atau prinsip-prinsip dari tasawuf itu sebenarnya sangat-sangat bagus untuk pembersihan jiwa supaya manusia bebas dari penyakit hati. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Syekh Ahmad, ini pertanyaan menarik sekali. Mohon dijelaskan tentang jin nasab.
Sebenarnya menjelaskan jin nasab beliau sudah bikin bukunya ya. Saya tambahkan dari apa yang disampaikan beliau tadi. Gini, masalah mimpi ular. Kebanyakan orang mimpi ular. Ya, kita mimpi ular itu ada dua penafsiran. Ya, orang yang mimpi ular itu atau dikejar ular atau dikejar onta atau dikejar binatang-binatang buas yang lain. Kalau dalam tafsir mimpi, tafsir Muhammad bin Sirin, tafsir biasa pada umumnya, orang yang mimpi ular itu berarti ada musuh. Ya, ada musuh. Musuh itu bisa dalam bentuk teman biasa. Ya, dan musuh yang bodoh. Dia mengejar kita terus. Maka kita tingkatkan apa? Jaga wudhu sebelum tidur, sholat 2 rakaat sebelum tidur, baca ayat kursi, kemudian baca doa atau zikir sebelum tidur. Itu yang pertama, tafsir Imam Ibn Sirin. Tafsir yang kedua, kalau dalam ilmu sihir ini atau ilmu ruqyah, ya, kalau orang selalu dikejar ular, sebagian ulama mengatakan kalau dikejar ular belum digigit berarti ada disebut khadim sihir. Pelayan seorang tukang sihir ingin masuk ke dalam tubuh kita, tapi belum. Tapi kalau sampai dia menggigit kita atau ular tersebut menggigit kita, berarti jin tersebut sudah ada di dalam tubuh kita. Jelas? Maka para pemirsa, ular itu ada dua penafsiran. Yang pertama dalam tafsir Al-Ahlam Ibn Hamd Sirin, belum lama diterjemahkan bahasa Indonesia, di situ jelaskan ular itu adalah aduun jahil, musuh yang bodoh. Dan bisa menjadi teman yang disebut apa? Musuh dalam selimut. Yang kedua, dalam penafsiran ruqyah, menurut sebagian ahli ruqyah atau ulama, mereka mengatakan kalau ada ular mengejar kita dalam mimpi bukan hanya sekali. Jangan baru pertama kali lihat dibilang aku ada sihir, tidak. Berkali-kali mimpi tersebut, kalau dikejar ular maka itu dia belum masuk. Tapi kalau sampai dia menggigit kita, berarti dia sudah masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang saya tambahkan. Maka nanti kita minta penjelasan beliau tentang jin nasab. Jin nasab, silakan Ustadz Faizal. Saya yang jawab. Jin nasab itu sebenarnya faktor dari amalan-amalan dan ritual leluhur-leluhur kita. Semisal dulu pernah mengamalkan suatu amal pesugihan ya, atau mungkin melakukan mantra-mantra, melakukan mantra kemudian punya ilmu-ilmu kesaktian. Maka tatkala dia sudah punya perjanjian secara tidak langsung dengan jin, ya, dia kadang minta jatah. Jatahnya kalau tidak harta, ya anak-anak, anak keturunannya. Ada suatu kasus dia punya ilmu pesugihan dengan menyerap rezeki dari anak keturunannya. Ya wallahu a'lam ini bagaimana yang dimaksud. Yang jelas istilahnya itu adalah menyerap rezeki dari anak keturunan yang kelak akan lahir. Jadi yang kaya itu mbahnya. Setelah mbahnya meninggal, anaknya, cucunya, cicitnya dia susah, seakan-akan susah untuk mencari rezeki. Itu seperti itu juga ada. Secara singkat bagaimana kita akhirnya mengetahui dan menghindari bahwa kakek kita, keturunan kita memiliki jin nasab seperti itu? Kita bisa lihat apakah kakek nenek punya peninggalan pusaka atau tidak, jimat-jimat atau tidak, rapalan-rapalan yang biasa dirapal atau tidak. Maka sebenarnya tidak ada hubungan antara jin nasab dengan dosa turunan, karena yang namanya dosa ya enggak mungkin diturun-turuni ya. Tapi jin itu lebih kejam daripada debt collector. Lebih kejam, dan dia enggak mau tahu yang berhutang adalah mbah kita, kakek kita, buyut kita, atau mungkin naudzubillah kita sendiri, tapi nanti yang dikejar-kejar adalah anak cucunya ya. Ada kalau dalam kepercayaan Jawa, misal dia punya akad perjanjian dengan pantai selatan, ada sesosok naga yang disebut sebagai Kumbala Geni. Itu yang biasanya nanti akan berwujud naga emas dan sering dilihat oleh orang-orang yang jadi titisannya Ratu Kidul. Roro Kidul, Ratu Kidul. Kalau Roro Kidul beda lagi. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Faizal dan Syekh Ahmad Al-Misri. Beliau adalah pembina ARSY, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Tapi sayang sekali memang waktunya sangat singkat, insya Allah kita akan lanjutkan pada episode-episode yang akan datang. Karena memang tema ini sangat menarik sekali, mudah-mudahan akan memberikan pelajaran kepada kita untuk mewaspadai bahwa ada kehadiran makhluk lain yang disebut dengan setan. Sebagian manusia bekerja sama bersekutu dengan setan, padahal sudah jelas kekuatan yang paling maha adalah kekuatan Allah. Setan yang menciptakan Allah, maka kunci yang paling jelas, siapa yang paling dekat dengan Allah, dialah yang paling selamat. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, damai usahaku untuk kesempatan hari ini, dan insya Allah bagi Anda yang ingin menyaksikan kembali tayangan yang baru saja kita saksikan, barangkali ini ingin mencatat beberapa doa-doa yang diajarkan oleh guru-guru kita, Anda kembali bisa menyimak melalui YouTube di kanal Religiwan. Dan insya Allah besok di Ahad 4 Oktober kami akan menghadirkan Habib Ali bin Hussein dan Kiai Syarif Matnaji. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita mengangkat dua telapak tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات اللهم احفظنا من وساوس الشياطين واستفزازات الشياطين واستزلابات الشياطين ومن أزات الشياطين ومن وساوس الشياطين واحفظنا من شر الإنس والجن أجمعين اللهم رب الناس أذهب الباس واشفنا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.